Saya percaya setiap kita merindukan janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ini digenapi, bahwa kehidupan kita produktif sekalipun di masa yang sulit. Bahkan apa yang kita kerjakan berhasil, sehingga hidup kita berbahagia, kata firman Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Itulah salah satu tujuan dari channel ini, saudara, untuk mengingatkan setiap saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya, saudara? Silahkan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori. Artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Allah kita adalah Allah yang baik, saudara, yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Apa yang saudara doakan kepada Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa saat ini Allah peduli dan sedang mendengarkan doa saudara, sekalipun dia belum menjawab doa saudara sampai saat ini. Kenapa orang-orang tidak mendapatkan jawaban doanya, saudara? Bukan karena Allah tidak menjawab, tapi mereka tidak menjalani prosesnya dengan benar. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video kedua, di mana topik yang kita bahas masih dalam topik bagaimana seharusnya sikap kita saat doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Saudara punya doa-doa yang sudah lama saudara doakan, namun sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan sampai saudara mendapatkan jawaban doa itu? Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, saudara, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik bagaimana kita menjalani proses sampai kepada waktu kita mendapatkan jawaban dari segala pergumulan doa kita. Adakah saudara saat ini yang memiliki pergumulan doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Bagaimana saudara menjalani prosesnya? Nah, di video pertama saudara, kita sudah belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet, di mana kedua orang ini adalah suami istri. Mereka adalah keturunan dari imam. Tetapi ketika mereka menikah ada yang menjadi masalah. Karena Elisabet mandul dan mereka tidak mendapatkan keturunan sampai lanjut usia mereka. Itu yang tercatat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7 saudara. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Jadi sampai mereka lanjut umurnya, mereka tidak mendapatkan keturunan. Dan itu menjadi pergumulan doa mereka. Itu terbukti di ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi itu menjadi pergumulan doa bagi mereka. Dan singkat cerita, akhirnya doa itu dijawab. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa itu jawaban doa yang mereka terima itu lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Karena sebenarnya mereka tidak menduga bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet adalah anak yang merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama, yang mempersiapkan jalan bagi Allah turun ke dunia, yang bahkan akhirnya membaptis raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yohanes Pembaptis. Itulah anak yang akhirnya menjadi jawaban doa bagi Zakaria dan Elisabet. Artinya apa saudara? Bahwa ketika mereka menjalani proses sampai mereka tiba di waktu mereka mendapatkan jawaban doa mereka, jawaban doa yang mereka terima adalah lebih dari apa yang mereka pikirkan, lebih dari apa yang mereka doakan malah. Anak yang dilahirkan itu adalah anak yang dipakai Tuhan. Tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis, yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi rencananya, bagi dia sendiri untuk turun. Yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan raja di atas segala raja. Itu artinya saudara bahwa kalau kita punya pergumulan doa, saat doa-doa kita belum dijawab, tetapi kita jalani prosesnya dengan benar, maka akan ada waktunya kita akan menerima jawaban doa kita. Sekalipun waktu itu sepertinya sudah begitu lama. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Sudah lanjut umur. Artinya sudah berpuluh-puluh tahun mereka mendoakan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan jawaban doa itu. Dan jawaban doa itu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kalau saya dan saudara, kita jalani proses yang sedang kita hadapi saat ini untuk sampai di waktu kita mendapatkan jawaban doa kita. Yakinlah akan ada jawaban doa itu. Yakinlah akan ada waktu Tuhan menjawab. Dan percayalah, saudara akan terima, kita akan terima lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani prosesnya. Kita sudah belajar di video pertama di mana Zakaria dan Elisabet, saat mereka menjalani proses yang begitu panjang, firman Allah mencatat bahwa mereka hidup benar dan mereka tetap melakukan ketetapan dan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Sekalipun begitu panjang prosesnya, mereka tidak izinkan pesimis dan keraguan kepada Tuhan menguasai mereka. Mereka tidak izinkan pemberontakan yang mungkin muncul di hati, yang menuntut Tuhan kenapa belum menjawab. Mereka tidak izinkan itu. Mereka tetap saja hidup benar dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka sampai kepada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin saat ini ada doa-doa yang sudah begitu lama kita doakan. Jangan menyerah saudara. Tetap hidup benar. Jalani prosesnya dengan hidup benar. Kalau saudara suami istri, jalani prosesnya dengan saling menguatkan. Sama seperti Elisabet dan Zakaria. Di mana dalam mereka menghidupi firman Tuhan. Di dalam bahasa aslinya jelas di sana. Mereka saling menguatkan untuk mereka
tetap melangkah seturut firman Tuhan. Mungkin ada satu yang lemah, yang lain menguatkan. Suami istri tetap saling menguatkan dalam saudara menjalani prosesnya. Itu yang sudah kita belajar di video yang pertama, saudara. Dan di video kedua ini yang saya ingin kita belajar bersama, bagaimana kita menjalani proses sampai kita kepada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita menerima jawaban doa kita. Kita belajar hal yang kedua. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7 kembali. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dan kemudian ayat yang ke-8. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dan lihat, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, yang saya lihat ayat 8 dan ayat yang ke-9 ini adalah bahwa saat dia menjalani proses, ada doa-doa yang belum dijawab, khususnya doa untuk mendapatkan keturunan. Sekalipun begitu lama tidak dijawab. Dan itu tentu saja menjadi beban tersendiri bagi dia, bagi Zakaria dan istrinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap melayani Tuhan, saudara. Ketika tiba waktunya, giliran dia untuk melakukan pelayanan, pembakaran ukupan, untuk masuk ke dalam bait Allah, untuk membakar ukupan, Zakaria tetap melakukan. Sekalipun mungkin kalau saya membayangkan, pada waktu itu bisa saja orang mungkin berkata, dalam tanda kutip, pelayan Tuhan, tapi kenapa doanya belum dijawab? Pelayan Tuhan, tapi kenapa dia belum punya keturunan, dan sebagainya, itu hanya pikiran saya. Tapi bisa saja, mungkin saja, bahkan sangat mungkin itu bisa terjadi, itu dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Artinya itu menjadi satu beban mental yang begitu berat bagi mereka. Tetapi namun pun demikian, mereka tetap melayani Tuhan. Namun pun demikian, saat tiba giliran untuk masuk ke bait Allah, melakukan pembakaran ukupan, Zakaria tetap lakukan. Dan saat dia melakukan pelayanan itulah jawaban doa itu datang, saudara. Artinya apa? Proses yang harus kita lakukan saat kita punya doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah hidup melayani Tuhan. Sekalipun ada beban mental yang harus saudara tanggung saat saudara melayani Tuhan. Mungkin orang-orang berkata apa? Saudara melayani Tuhan tapi doa saudara belum dijawab. Mungkin saudara, orang-orang berkata apa, di mana Tuhan? Karena dia pelayan Tuhan tapi doanya belum dijawab. Tetapi mari kita belajar dari Zakaria. Sekalipun begitu lama prosesnya, doa itu belum dijawab. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada bisikan-bisikan dari luar yang mungkin saja bisa dia dengar. Orang-orang membicarakan. Orang-orang mengejek malah. Kenapa pelayan Tuhan? Kenapa hamba Tuhan? Kenapa yang melakukan pelayanan, yang melayani Tuhan, tetapi doanya belum dijawab? Tetapi begini, begitu, dan sebagainya. Mungkin dan sangat mungkin itu dialami oleh Zakaria. Tetapi namun demikian, dia tetap layani Tuhan. Dia tetap layani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya pengalaman yang luar biasa. Persis seperti Zakaria. Saya ketemu di satu gereja, ada seorang pelayan di gereja itu yang sudah lama sekali menikah. Dan kemudian dia belum mendapatkan keturunan. Dan secara tidak disengaja, saudara, tapi saya percaya sudah diatur oleh Tuhan, saya mengkhotbahkan ayat ini persis waktu itu, karena waktu itu ada KKR di gereja itu. Dan ketika saya khotbahkan, selesai khotbah itu, gembalanya menceritakan kepada saya bahwa orang ini mengalami seperti itu. Tapi tahukah saudara, saat KKR itu apa yang dia lakukan? Dia memimpin pujian saat KKR itu. Dan satu kali gembala ini kembali mengundang saya lupa apa 2 atau 3 tahun kemudian. Ketika saya kembali ke sana, saya mendengar cerita
bahwa keluarga ini, anak Tuhan yang melayani Tuhan ini, yang sudah lama sekali menikah, tapi belum mendapatkan keturunan. Ketika saya ke sana, saya lupa beberapa tahun kemudian, akhirnya waktu itu saya tidak ketemu. Kenapa? Karena waktu itu istrinya lagi melahirkan anak yang kedua, saudara. Artinya apa? Pada waktu itu dia sudah lama sekali juga merindukan keturunan. Tapi belum dijawab. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia memimpin pujian di KKR itu. Sampai akhirnya, berapa tahun kemudian saya kembali ke sana. Istrinya melahirkan anak yang kedua. Doanya dijawab oleh Tuhan saat dia terus melayani Tuhan. Sama seperti Zakaria. Saat doanya sudah begitu lama belum dijawab Tuhan, dia tetap layani Tuhan. Saat beban mental harus dipikul, saat mungkin ejekan-ejekan terdengar dari luar sana, dia tetap layani Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara yang lemah melayani Tuhan karena doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Dan mungkin doa saudara tidak akan pernah dijawab kalau saudara mengambil sikap seperti itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Zakaria. Tetaplah layani Tuhan. Doa saudara belum dijawab, tetaplah layani Tuhan. Ada bahasa-bahasa pesimis, bahasa-bahasa yang menyakitkan hati yang saudara dengar tentang doa saudara yang belum dijawab. Tetap layani Tuhan, saudara. Saat Zakaria tetap melayani Tuhan, saat melayani Tuhan itulah malaikat datang dan akhirnya jawaban doa itu diberi kepada Zakaria. Dan lahirlah seorang anak yang begitu lama didoakan. Dan anak yang diberi ini adalah anak yang lebih dari apa yang mereka doakan malah. Anak ini dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk membaptis Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apapun proses yang sedang saudara jalani hari ini, ada doa yang sudah lama tidak dijawab, tetap layani Tuhan. Jangan pernah lemah. Ada bahasa-bahasa yang menyakitkan hati, ada bahasa-bahasa yang melemahkan saudara. Jangan pernah lemah, jangan pernah sakit hati. Tetap layani Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang sanggup menjawab doa kita, saudara. Mari kita tetap layani Tuhan. Dan saya percaya, doa saudara, tangisan saudara tidak akan sia-sia ketika saudara tetap melayani Tuhan apapun proses yang sedang saudara jalani. Kesabaran saudara tidak akan sia-sia ketika saudara tetap layani Tuhan. Jangan lemah. Hamba-hamba Tuhan, mungkin ada doa-doa saudara yang sudah lama saudara doakan belum dijawab Tuhan. Layani Tuhan, saudara. Jangan pernah lemah, tetap kuat melayani Tuhan. Mungkin saudara pelayan-pelayan gereja, majelis-majelis gereja, pelayan-pelayan mimbar di gereja, ada doa-doa saudara yang sudah begitu lama belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah lemah, mari kita tetap sama-sama melayani Tuhan. Karena akan tiba waktunya kita akan mendapatkan jawaban doa kalau kita terus melayani Tuhan. Bahkan jawaban doa itu lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetap layani Tuhan, saudara. Tetap kuat, layani Tuhan sampai kita tiba kepada jawaban doa kita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di video pertama kita sudah belajar, ketika proses itu begitu panjang, tetaplah hidup benar melakukan firman Tuhan. Ketika proses itu panjang, di video ini kedua ini sudah kita belajar, tetaplah kuat melayani Tuhan, tetap layani Tuhan, maka kita akan menerima jawaban doa kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kembali buat firman-Mu saat ini, yang sudah mengingatkan kami kembali, menguatkan kami, menghiburkan kami, bahwa sekalipun doa-doa kami belum dijawab, kalau kami terus kuat melayani Tuhan, kami akan sampai kepada jawaban doa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, seperti Zakaria. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus melangkah, tetap hidup benar, dan tetap melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.